Yang dibahas itu pada waktu itu dari Syekh, yaitu Osman Khamis, dari Kuwait pada waktu itu, membahas tentang kitab As-Sahwatul Islamiyah dan Aqidah Islamiyah, Aqidah Al-Wasatiyah Ibn Taimiyah, ini yang dibahas pada waktu itu. Jadi ini yang terus menerus saya sampaikan. Sampai tadi itu sengaja saya keluarkan itu biar tidak ragu siapa saya. Saya di Muhammadiyah, iya, benar di Muhammadiyah saya, tapi saya juga di Salaf. Coba bayangkan. Jadi itu luar biasa. Karena memang saya memantau juga di Muhammadiyah, gerakan-gerakan Asy'ariyah ini kan banyak. Di Muhammadiyah berusaha menyeret Muhammadiyah ke pemahaman Asy'ariyah. Di Muhammadiyah banyak yang begituan. Iya. Antum percaya atau tidak? Upaya untuk menyeret Muhammadiyah ke dalam Asy'ariyah itu dilakukan secara serentak oleh kalangan intelektual dari Mesir itu yang banyak. Mereka ini membawai Muslim pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Istimewa, PCF, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Mesir, pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Korea dan sebagainya, ya, sampai Arab Saudi. Nah, mereka ini berusaha mempengaruhi. Karena di saat ini gencarnya pemahaman menyerang Muhammadiyah dari dalam, saya berpikir juga, wah, ini nggak bisa dibiarkan ini. Karena memang berangkatnya Muhammadiyah yaitu pada tahun 85 itu terjadi dakwah salafiyah di Muhammadiyah ini. Pada tahun 89, yaitu 1989, di Muhammadiyah itu ada daurah. Jadi ada daurah dengan mendatangkan, yaitu pendaurah tadi dari Timur Tengah. Itu berkali-kali. Benar, dan semua sumbangan Al-Quran, kitab-kitab At-Turas itu yang dari Timur Tengah, semuanya lewat Muhammadiyah itu dulu. Jadi benar digerakkan lewat Muhammadiyah. Pada waktu itu berkantor di Menteng Raya 62 itu, atau yang dikenal dengan Menara 62. Itu dulu lahirnya manhaj salaf. Biar antum tahu itu dari mana manhaj salaf ini. Itu kerjasama dengan Muhammadiyah. Kalau bagi ada orang Muhammadiyah yang meragukan, silakan tanya apakah memang dulu pernah ada di sini kantornya Lajnah Khairiyah Mustaroka itu. Dan yang menjadi pimpinan ini dulu namanya itu Ustadz Anhar Burhanuddin. Beliau ketua Lajnah Khairiyah Mustaroka, inilah yang menginspirasi yaitu tegaknya dakwah salafiyah di Muhammadiyah. Di waktu itu kerjasama dengan Persis dan Al-Irsyad. Itu dulu. Jadi saya ini berbicara apa adanya, mengeluarkan sesuatu yang pernah ada di dalam Islam. Siapa yang mengatakan Muhammadiyah itu bukan salafi? Berarti memang tidak pernah mempelajari lahirnya Muhammadiyah. Tidak pernah mempelajari jalannya Muhammadiyah, langkahnya Muhammadiyah. Sampai sekarang ada 3 unsur yang dipakai oleh Muhammadiyah. Walaupun ditulis dengan bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan sama saja. Yang pertama berbicara akidah rububiyah. Cuma ditulis apa? Allah yang Maha Pencipta, itu rububiyah namanya. Pembahasannya di situ. Kemudian yaitu akidah ubudiyah atau akidah uluhiyah, berbicara tentang ibadah. Kemudian berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di situ. Lah itu 3 rangkai. Coba itu uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ini terdapat di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi di situ kalau kita lihat, makanya saya tidak
menyatakan membela Muhammadiyah ini dari sisi literatur, dari sisi intelektual, bukan membela Muhammadiyah asal bela orangnya. Ada dulu hingar-bingar tentang Ustadz Ade Hidayat itu sampai puncaknya itu loh saya. Tahu Anda? Karena saya tidak membela Ustadz Ade Hidayat itu sampai dikeluarkan dari beberapa grup Muhammadiyah itu oleh teman-teman yang fanatik buta itu. Iya, pimpinan pusatnya nggak pernah marah sama saya kok. Malah ujung-ujungnya saya dikasih duit oleh Ustadz oleh ketua umumnya itu, Bapak Haidar Nasir. Jadi nggak benar itu kalau ada di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini intelektual. Makanya kalau ada Muhammadiyah mau taklid buta, itu bukan orang Muhammadiyah dia. Berarti dia jelmaan di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu otaknya terbuka. Iya, Muhammadiyah itu otaknya terbuka. Kalau ada orang-orang Muhammadiyah yang terbelenggu paternalistik itu, dia Muhammadiyah yang tidak banyak belajar Muhammadiyah. Ada tulisan artikel saya pedas loh sekarang. Jadi ingin membebaskan, menjauhkan Muhammadiyah ini dari berbagai masalah. Ustadz sendiri bagaimana di Muhammadiyah? Saya sendiri, saya adalah ketua Majelis Tarjih pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Melati. Saya juga ketua ranting Muhammadiyah. Jadi sudah katakan saya itu. Jadi saya ketua ranting Muhammadiyah Cempaka Putih dan juga pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Melati. Juga menganjurkan yaitu dakwah salaf di Muhammadiyah. Itu saya orangnya. Makanya saya itu disebut Musa oleh orang-orang Muhammadiyah itu. Muhammadiyah Salafi. Tapi nggak apa-apa, itu biasa-biasa saja. Saya anggap seperti itu biasa. Jadi di sini ya kalau berpikir tentang salaf, saya meskipun kontroversi dengan Ustadz Ade Hidayat, saya tidak pernah membenci Ustadz Ade Hidayat walaupun dulu itu sempat ribut. Iya, ributnya nggak nanggung seluruh Indonesia gara-gara saya mengkritisi Ustadz Ade Hidayat. Itu benar. Ada yang bertanya ini, ada yang ingin mempertemukan saya. Sampai ada inisiatif dari pimpinan pusat Muhammadiyah mempertemukan saya dengan Ustadz Ade Hidayat. Tapi saya bilang udah, karena saya itu menjawab permohonan pusat saja. Udah Ustadz Zul, jangan ramai-ramai di media sosial. Datangi saja Ustadz Ade Hidayat. Ayo saya pertemukan dengan Ustadz Ade Hidayat. Saya bilang kepada beliau, udah Pak, karena saya menghargai pimpinan pusat, udah. Jadi saya menghargai lembaga ya. Udah Bapak tidak usah. Nanti saya yang akan datang ke Ustadz Ade Hidayat. Tapi apa? Pintu ditutup. Tidak bisa ketemu dengan Ustadz Ade Hidayat. Padahal disuruh pusat saya. Ya itu biar tahu. Padahal dulu inisiatifnya dia katanya ingin ketemu saya. Begitu saya yang mau ketemu duluan. Nggak berani. Jadi itu ya, saya tidak takut kepada siapapun karena saya itu benar-benar menyampaikan dakwah manhaj salaf. Saya nggak pernah takut saya itu. Saya akan memberikan kritik tajam, bukan hanya kepada permasalahan perorangan, terhadap organisasi. Kadang-kadang saya menyoroti itu. Loh, ini saya pertanggungjawabkan ucapan saya ini sebagai orang Muhammadiyah, saya pertanggungjawabkan. Jadi disinilah kalau ingin berbicara ya manhaj Aristoteles yang mengatakan Nabi itu nggak belajar sejarah. Siapa Aristoteles itu?
Itu sudah dibahas ya. Itu bentuk-bentuk apa? Ketika mungkin kalau dulu orang-orang yang menganggap Aristoteles ini sederajat dengan Nabi, akan banyak kaum musyrikin di Mekah itu yang dianggap sejajar dengan Nabi, yang pemikirannya sama dengan Aristoteles atau Pluto.